السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. أما بعد. Hadirin jamaah sekalian yang saya muliakan, kita lanjutkan pembahasan kita mengenai Kitab Tauhid dengan rujukan syarah yang telah disyarahkan oleh Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Al-Qaulul Mufid ala Kitab Tauhid. Kita masih di babul khaufi minasyirk, di dalil yang kedua. Dalil yang ketiga. Dalil yang pertama, innallaha la yaghfiru an yushraka bihi. Dalil yang kedua, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dalil yang ketiga sekarang. Wa fil hadits akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asgharu fasu'ila anhu faqala ar-riya. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, sesuatu yang paling saya takutkan terhadap kalian adalah syirik yang paling kecil atau syirik kecil. Fasu'ila anhu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang syirik kecil tersebut. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ar-riya, yaitu riya. Di dalam penjelasan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau yang dikenal dengan sangat terperinci dalam mensyarah apa yang beliau jelaskan, maka beliau mulai menjelaskan dari wafil hadis. Apa makna dari hadis? Di sini kan sebutkan wafil hadis, dan dalam satu hadis. Maka beliau menyebutkan apa itu hadis. Makna hadis secara istilah adalah ma udhifa ila rasuli min qaulin aw fi'lin aw iqrarin aw wasfin. Apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baik berupa perkataan Nabi, perkataan Rasul, ataupun perbuatan, ataupun ikrar, persetujuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, awasfin, ataupun sifat-sifat yang menjelaskan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka itu adalah hadis. Dan contoh-contohnya banyak sekali. Beliau pun menjelaskan tentang apa itu khabar, apa itu athar. Bedanya dengan khabar dan athar, bahwasanya kalau hadis apabila disebutkan secara mutlak, maka semua yang disandarkan kepada Nabi. Adapun khabar ataupun sudah menjadi bahasa kita kabar,
maka setiap yang disandarkan kepada Nabi ataupun selainnya. Adapun athar itu adalah sesuatu yang disandarkan kepada Nabi dan kepada selain Nabi, walaupun apabila disebutkan secara mutlak maka lebih khusus kepada selain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, kecuali apabila ada yang mengkhususkan. Misalnya ada athar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka maknanya adalah serupa dengan hadis. Akan tetapi apabila disebutkan dalam permasalahan ini ada athar, maka orang yang mendengarnya, apabila yang mendengarnya itu adalah ahli ataupun talibul ilm, ahli ilmu ataupun talibul ilm, memahaminya athar tersebut bisa kabar dari Abu Bakar, bisa riwayat dari Umar, bisa juga pernyataan dari Abdullah bin Umar dan sahabat-sahabat lainnya. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Yang paling saya takutkan terhadap kalian adalah syirik kecil. Di dalam hadis ini kita mendapati kasih sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam dan rahmatnya kepada umatnya, kepada para sahabatnya. Sehingga setiap kebaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kabarkan kepada umatnya. Setiap kejelekan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan kepada para sahabat, kepada para umatnya. Apabila kebaikan Rasulullah jelaskan dan perintahkan, apabila kejelekan maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan, dan kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang hal tersebut. Dan itu adalah tugasnya para nabi, tugasnya para rasul. Mereka mengingatkan umatnya supaya mereka melakukan kebaikan, mengetahui kebaikan dan mengamalkan kebaikan, mengetahui kejelekan kemudian menjauh dari kejelekan. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ma ba'athallahu min nabiyyin illa haqqan alaihi an yadulla ummatahu ala khairin ma ya'lamuhu lahum." Tidaklah Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi kecuali kewajiban nabi tersebut menjelaskan dan menunjukkan kepada umatnya tentang kebaikan-kebaikan yang nabi tersebut tahu dari wahyunya Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga tidaklah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat kecuali kebaikan-kebaikan tersebut telah sempurna, telah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Sehingga ketika umat manusia berkumpul di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan jumlah yang sangat banyak, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunaikan haji wada, di hadapan Rasulullah ada 100.000 para sahabat. Dan itu adalah kumpulan manusia yang paling banyak pada saat itu. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wukuf di Arafah pada tahun 10 Hijriyah, Allah subhanahu wa ta'ala turunkan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dina." Allah katakan, pada hari ini
telah aku sempurnakan agamamu untukmu, dan telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agama kalian. Sehingga yang pada saat itu bukanlah agama, bukanlah kebaikan, bukanlah cara mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pada hari ini juga bukan. Dan hal tersebut dibacakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat yang jumlahnya pada saat itu sangatlah banyak sekali, 100.000 orang-orang yang menunaikan ibadah haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan tentang perkara yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan. Akhwafu ma akhafu alaikum. Yang saya takutkan, sesuatu yang paling saya takutkan terhadap diri kalian. Kalian ini siapa? Para sahabat. Rasulullah takutkan hal ini terjadi pada para sahabat. Kepada Abu Bakar, kepada Umar, kepada Uthman, kepada Ali, kepada Abdurrahman, kepada sahabat-sahabat yang mereka kesempurnaan imannya telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan tauhidnya sangatlah besar sekali. Ilmunya mengenai Allah luar biasa. Suri tauladan mereka Rasulullah adalah yang paling mereka cinta. Dan pengorbanan mereka sangatlah luar biasa. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan apabila mereka melakukan kesyirikan. Sehingga ketika mereka ditanya, ketika mereka dikabarkan oleh Rasulullah, yang saya takutkan terhadap diri-diri kalian adalah syirik kecil. Ini yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan kepada para sahabat. Maka bagaimana dengan kita ini? Kita harus lebih takut lagi terhadap kesyirikan. Baik syirik kecil, lebih-lebih syirik besar. Baik syirik yang nampak ataupun syirik yang tidak nampak. Maka kita harus takut terhadap hal tersebut. Bukan takut kemudian kita tidak melakukan apapun juga, bukan. Akan tetapi takut tersebut menjadikan kita belajar dan kemudian beramal. Kemudian setelahnya kita serahkan hal tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis lain, kemudian di dalam hadis ini disebutkan fasuila anhu, para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal tersebut. Apa ya Rasulullah? Di dalam hadis ini juga menunjukkan bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memiliki metode yang sangat luar biasa dalam menyampaikan pelajaran, menyampaikan ilmu. Rasulullah berikan dampak dari sebuah perbuatan, kemudian perbuatan tersebut tidak disebut oleh Rasulullah kecuali ketika para sahabat bertanya. Bisa saja Rasulullah mengatakan, para sahabatku, riya adalah sesuatu yang saya takutkan terhadap diri kalian dan hal tersebut adalah syirik kecil. Bisa. Akan tetapi supaya hal tersebut lebih tertanam di hati-hati para sahabat, dan para sahabat pun lebih penasaran terhadap apa yang akan disampaikan oleh Rasulullah, dan ini adalah pelajaran buat para pengajar, buat para ustadz, buat para dai ketika mereka menyampaikan. Karena ini semua termasuk dari wa khairul huda, sebaik-baik petunjuk, sebaik-baik metode. Dan Rasulullah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang apa? Seorang pendidik. Seorang pendidik. Innama bu'ithtu mu'allima.
Saya ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang pendidik, seorang pengajar. Apa bedanya Pak Dirno, pendidik sama pengajar? Berarti lebih tepatnya pendidik ya. Ya. Nanti kalau pengajar di kelas kali ya. Ya. Saya lanjutkan. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, belum selesai ikhwan. Para sahabat bertanya, apa itu? Fasuila anhu, para sahabat bertanya tentang hal tersebut, menunjukkan bahwasanya para sahabat ridwanullahi alaihim adalah orang-orang yang paling bersemangat untuk mendapatkan kebaikan. Sehingga tidaklah ada kebaikan yang Rasulullah akan sampaikan kecuali mereka penasaran bertanya kepada Rasulullah. Ketika Rasulullah menyebutkan hal ini, akhwafu ma akhafu alaikum asyirkul asghar, maka mereka bertanya, para sahabat bertanya, mahu, apa itu ya Rasulullah? Ketika Rasulullah bertanya, atadruna manil muflis, apakah kalian mengetahui apa itu orang bangkrut? Maka para sahabat berinteraksi dengan Rasulullah untuk mengetahui apa itu bangkrut menurut Rasulullah. Sehingga mereka bertanya untuk mengetahui. Dan apabila telah mereka ketahui, mereka amalkan apabila itu adalah perintah. Dan apabila itu larangan, mereka menjauh dari hal tersebut. Sehingga sering disebutkan oleh Al-Imam Ibn Utsaimin, bukan oleh saya, Al-Imam Ibn Utsaimin dalam kitab-kitab yang banyak. Karena apabila hal ini dinisbatkan kepada saya, takutnya saya dikira menyindir. Tidak. Al-Imam Ibn Utsaimin dalam banyak muhadarahnya, kajiannya, dalam banyak kitabnya, beliau mengatakan, beda dengan sebagian kita, kata beliau. Sebagian kita ketika bertanya untuk bertanya saja. Kadang setelah tahu, ya sudah, tidak diamalkan. Para sahabat ketika mereka bertanya, maksudnya untuk mengetahui. Dan setelah mereka mengetahui, mereka amalkan hal tersebut. Sampai-sampai dalam surat Al-Anfal akhirnya dilarang para sahabat untuk bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah syariat ini sudah mendekati kepada kesempurnaan. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasu'kum. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian bertanya tentang perkara-perkara yang perkara tersebut bisa jadi suatu hal yang mubah. Kemudian disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan kalian, karena pada saat itu pensyariatan masih terjadi, hukum masih bisa berubah-ubah, maka para sahabat dilarang oleh Rasulullah untuk bertanya. Jangan sampai disebabkan oleh pertanyaan-pertanyaan yang tadinya halal menjadi haram, yang tadinya mubah menjadi haram. Sehingga pada saat itu para sahabat tidak bertanya kepada Rasulullah, hanya orang-orang yang datang dari pedalaman yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, belum selesai ikhwan ya. Faqala ar-riya. Apa hal tersebut yang paling Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan? Adalah riya, yaitu seseorang beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan maksud supaya dipuji oleh orang-orang yang melihatnya. Itu riya. Jadi beribadahnya karena kepada Allah, akan tetapi ada maksud lain supaya ketika beribadah dipuji oleh orang-orang yang melihatnya. Bisa juga sum'ah. Sum'ah supaya ingin didengar oleh orang-orang dan dipuji oleh orang lain. Sama juga sum'ah dengan riya. Kalau riya melalui mata, kalau sum'ah dengan pendengaran. Semuanya sama hasilnya,
pujian-pujian. Dalam hadis lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Ala ukhbirukum bima huwa akhwafu 'indi 'alaikum minal Masihid Dajjal." Apakah kalian mau saya kabarkan kepada kalian sesuatu yang paling saya takutkan terhadap kalian daripada Al-Masih Ad-Dajjal? Al-Masih Ad-Dajjal fitnah yang paling besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, sehingga kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan ada suatu hal yang lebih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan kepada kalian, kepada para sahabat. Apabila hal ini terjadi kepada para sahabat Rasulullah takutkan, maka kepada kita aula, lebih layak lagi untuk kita takut terhadap hal tersebut. Apa itu? Maka maka para sahabat berkata, "Bala ya Rasulullah, tentu kami ingin mengetahuinya. Apa hal tersebut?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Asyirkul khafi." Syirik yang tersembunyi. Apa itu syirik yang tersembunyi? An yakuma ar-rajulu fayusalli wa yuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin. Seseorang berdiri menunaikan salat, kemudian dia memperbaiki salatnya, memperbaiki kualitas salatnya. Ketika dalam salatnya ia merasa ada orang yang memperhatikan salatnya, sehingga yang tasbihnya biasanya 3 kali dia tambah jadi 8 kali. Tadinya setelah Al-Fatihah dia baca Al-Ikhlas, dia baca Sabbihisma Rabbikal A'la misalnya. Maka perubahan-perubahan demikianlah yang menjadikan salatnya terindikasi dengan riya. Dan hal inilah yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan, lebih daripada Rasulullah takut apabila umatnya bertemu dengan Al-Masih Ad-Dajjal. Padahal setiap nabi tidaklah diutus oleh Allah, seorang rasul tidaklah diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali mengingatkan kaumnya tentang bahayanya Al-Masih Ad-Dajjal. Sehingga ini fitnah yang sangat besar. Dan Rasulullah mengatakan ada yang lebih Rasulullah takutkan, yaitu salat ketika seorang salat dan terindikasi dengan syirik yang al-khafi, syirik yang tersembunyi. Sehingga dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya syirik itu apabila dilihat dari nampak dan tidak nampak ada 2. Ada syirik yang nampak, asyirkul zahir, syirik yang nampak artinya syirik yang ketika seorang melakukan dilihat oleh orang lain, seperti sujud kepada selain Allah, seperti bersembelih kepada selain Allah, berkorban kepada selain Allah, ataupun berdoa kepada selain Allah, ataupun meminta tolong kepada selain Allah Subhanahu wa taala, ataupun bersumpah dengan selain Allah. Nampak, didengar, dan bisa dirasakan, diketahui oleh orang yang di sekitarnya. Dan dari hadis ini, dari hadis yang kedua, maka syirik yang dibahas dan disebutkan oleh Rasulullah sebagai asyirkul asghar itu termasuk dari asyirkul khafi, syirik yang tersembunyi. Artinya syirik yang tersembunyi tidak ada yang mengetahui hal tersebut kecuali Allah Subhanahu wa taala, karena tempatnya di hati.
Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa kita mengatakan si fulan itu pelaku riya, si fulan itu sum'ah, tidak bisa. Karena yang mengetahui syirik khafi ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari besar atau kecilnya, maka syirik itu terbagi menjadi dua. Ada asyirkul akbar dan ada asyirkul asghar. Asyirkul akbar adalah semua peribadatan sesembahan kepada selain Allah. Syirkul akbar, memalingkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sujud kepada selain Allah, ruku kepada selain Allah, bernazar kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah. Adapun asyirkul asghar, semua jalan yang akan menjerumuskan seseorang kepada asyirkul akbar. Contohnya apa? Contohnya adalah bersumpah dengan selain Allah. Ini adalah syirik asghar. Dan apabila seorang terus-menerus melakukan syirik asghar, bisa jadi dia akan menjadikan apa yang telah dijadikan sumpah olehnya, akan ia palingkan kepadanya ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga riya. Riya ini apabila ketika seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala asalnya untuk Allah Subhanahu wa taala, kemudian di tengah-tengah ibadah timbul rasa riya, rasa sum'ah, maka ini syirik kecil. Adapun ketika seseorang beribadah yang mendorong dia ibadah adalah riya, ingin mendapatkan pujian-pujian manusia, ini motivasi awalnya, maka ini syirik besar. Paham ya kawan? Perbedaannya. Riya dikatakan sebagai syirik kecil apabila dia beribadahnya kepada Allah. Akan tetapi ketika beribadah kepada Allah, ia tambah kualitas ibadahnya. Ia tambah kualitas ibadahnya. Sujudnya ia tambah. Kemudian ketika ia mau memberikan sedekah, tadinya mau memberikan sedekah 500.000, kemudian gak taunya ada si fulan atau ada yang bawa kamera, Pak mau saya upload nih Pak, ia tambah 1,5 juta misalnya. Nah ini apa namanya? Riya yang masuk dalam syirik kecil. Akan tapi ketika seseorang nyumbang atau bersedekah karena ingin dipuji, tidak mengharapkan apa-apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka dikatakan oleh Imam Ibn Rajab Al-Hanbali rahimahullah dalam Jami'ul Ulumi wal Hikam, termasuk dari syirik besar. Karena makna dari riya, seseorang beribadah kepada Allah, kemudian karena pandangan manusia, ia perbaiki kualitas ibadahnya lebih dari biasanya. Sehingga dikatakan oleh Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau katakan di dalam Al-Qaulul Mufid ini, beliau katakan ada ibadah-ibadah yang menjadi satu kesatuan. Yang menjadi satu kesatuan. Maka apabila menjadi satu kesatuan, apabila di dalam ibadah tersebut di salah satu bagiannya ada riya, maka ibadah tersebut batal. Ibadah tersebut tidak ada ganjarannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ketika seorang salat 2 rakaat.
Atau salat 2 rakaat, salat sunnah. Ketika salat sunnah, di rakaat pertama dia ikhlas kepada Allah. Di rakaat kedua dia merasakan pandangan-pandangan manusia kepada salatnya ini, kemudian dia perbaiki kualitas salatnya. Maka 2 rakaat ini tidak ada ganjaran apapun sisi Allah Subhanahu wa taala. Beda apabila ibadah tersebut bisa terpisahkan. Seperti ketika seorang menyumbang tadi, bersedekah. Dia niatnya memberikan 500 ribu. Setelah di hadapannya ia ketahui ada orang-orang yang dia hormati atau ada orang yang bawa kamera, kemudian dia tambah menjadi 1,5 juta, maka yang 500 diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 1 juta kalau oleh panitia tetap diterima. Tapi kalau sisi Allah Subhanahu wa taala tidak. Maka apabila satu kesatuan ibadahnya, maka semuanya tidak diterima. Misalnya ibadah haji. Ibadah haji ini ibadah yang di dalamnya ada ibadah maliyah, ada ibadah badaniyah. Dan ibadahnya membutuhkan waktu yang lama, 5 hari sampai 6 hari. 6 hari. Dari tanggal 8 Dzulhijjah, 9, 10, 11, 12, 13. Kemudian ketika dia beribadah, misalnya ketika melempar jamrah di hari yang ke-11, atau ketika dia pada tanggal 10 tawaf ifadahnya ria, dia ketika tawaf sekalian live di Instagram. Nih saya lagi tawaf ifadah nih, muter. Maka ditakutkan akan semuanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ibadah yang di dalamnya ada riya, maka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala katakan dalam hadis qudsi, ana aghna syuraka an syirki. Saya adalah yang paling tidak butuh terhadap kongsi-kongsi, serikat-serikat dalam beribadah kepadaku. Tidak butuh, kata Allah. Man amila amalan asyraka ma'iya fihi ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang beramal satu amalan yang ia syarikatkan amalan tersebut denganku selainku, maka saya tinggalkan dia dengan sekutuku tadi. Allah tinggalkan. Bahkan Allah katakan kamu minta dari dia ganjaran. Dan Allah tampakkan hal tersebut di hadapan semua makhluk. Dari yang pertama sampai yang terakhir. Dikumpulkan. Antum bayangkan nanti di antara kita ada yang datang kepada di antara kita ini. Kemudian dia meminta, saya minta pahala darimu. Karena apa? Ketika beribadah dia mengharap pujian darinya. Allah pamerkan, Allah tampakkan. Karena ketika di dunia itu menjadi rahasia. Adapun di akhirat Allah tampakkan rahasia-rahasia manusia. Sehingga amalan-amalan tersebut tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surat Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala katakan, ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan kalian mengungkit-ungkit sedekah tersebut. Dan janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan kalian mengusik orang yang mendapatkan sedekah dari kalian, diusik kehormatannya, diungkit-ungkit.
Ini diungkit-ungkit, diusik ini bisa jadi sudah 10 tahun. Sedekahnya ikhlas, tapi dia batalkan dengan apa? Diusik-usik, diungkit-ungkit, ia ganggu kehormatannya. Tahu kayak gini, tidak saya kasih sedekah waktu itu dengan jumlah yang banyak. Menyakitkan. Kata Allah, jangan kalian batalkan sedekah-sedekah kalian dengan kalian mengungkit-ungkit dan mengusik, mengganggu. Kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Perbuatan ini batal, tidak ada ganjarannya sisi Allah. Sebagaimana orang-orang yang mensedekahkan hartanya karena ingin pamer, ingin pujian, mereka tidak mendapatkan ganjaran sedikit pun sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang paling murni, yang paling ikhlas. Mana yang ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala terima dari amalan-amalan tersebut. Apabila tidak ikhlas, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima dari amalan manusia sedikit pun. Kemudian sebutkan di sini perbedaan antara syirik besar dan syirik kecil. Ada perbedaan-perbedaannya. Yang pertama, syirik besar adalah menghilangkan semua, menghanguskan semua amalan-amalan seseorang, menghapuskan, menghilangkan semua amalan-amalan yang dilakukan oleh seseorang. Allah katakan, lain asyrakta la yahbatanna amaluk. Apabila engkau melakukan kesyirikan, wahai Nabi Muhammad, niscaya semua amalan-amalanmu akan hilang di sisi Allah. Dan ini adalah syirik besar. Dan apabila dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan taubat yang nasuha, yang benar, maka amalan-amalannya akan dikembalikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun syirik kecil seperti riya, maka membatalkan amalan yang di dalamnya ada riya saja. Tidak menghapuskan semua amalan yang telah dilakukan oleh seseorang. Yang di dalamnya ada riya, maka amalan tersebut hilang. Perbedaan yang kedua, bahwa syirik besar akan mengekalkan pelakunya, melanggengkan pelakunya di dalam api neraka. Adapun syirik kecil tidak. Syirik besar akan mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia. Adapun syirik kecil ini tidak mengeluarkan pelakunya dari agama yang mulia ini. Dan riya adalah sifatnya orang-orang munafikin. Allah Subhanahu wa ta'ala katakan dalam surat An-Nisa ayat 142, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Sesungguhnya orang-orang munafikin, mereka berupaya menipu Allah dan Allah lah yang menipu mereka.
sifat seperti ini tidaklah ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala kecuali sebagai muqabalah, sebagai berhadap-hadapan dengan apa yang mereka lakukan dan sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Seperti makar, wa yamkuruna wa yamkurullah. Mereka berbuat makar, Allah pun berbuat makar. Kita tetapkan untuk Allah sifat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbuat makar. Allah melakukan khid'ah, tipu daya, akan tetapi dalam rangka membalas tipu daya mereka, dalam rangka membalas makar mereka. Jadi tidak bisa kita tetapkan untuk Allah sifat makar secara mutlak, harus kita tetapkan secara makar yang terpuji, tipu daya yang terpuji, yang tipu daya tersebut tidak serupa dengan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh kita menamakan untuk Allah Subhanahu wa taala termasuk nama husnanya khadi'. Apa khadi' itu? Penipu daya, tidak boleh. Tidak boleh juga kita tetapkan untuk Allah nama-nama yang husna itu makir, pembuat makar, tidak boleh. Karena Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sifat-sifat ini dalam rangka menghadapi tipu daya yang dilakukan oleh orang-orang kufar. Wa idza qamu ila salati qamu kusala. Orang-orang munafikin ketika mereka melakukan ibadah salat, mereka melakukannya secara bermalas-malasan. Yura'unan nas, mereka pun melakukan hal tersebut dalam rangka riya, ingin pujian, ingin dikatakan sebagai orang yang rajin dalam beribadah. Sehingga disebutkan salat yang paling berat untuk orang-orang munafikin adalah salat Isya dan salat subuh. Karena salat ini yang pertama, salat Isya, di waktu ketika seorang kelelahan dalam berjamaah mereka tidak datang. Yang kedua, begitu juga salat subuh dalam keadaan orang yang lagi enak tidur. Yang kedua, karena pada saat itu tidak ada penerangan, tidak ada lampu. Hadir tidak hadir orang munafikin tidak diketahui. Beda dengan salat zuhur, beda dengan salat asar, mereka datang. Tapi untuk salat Isya, salat subuh mereka sangat berat untuk melakukan hal tersebut. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka tidaklah melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali sangat sedikit sekali. Dalam surat Al-Ma'un, Allah Subhanahu wa taala sebutkan tentang orang-orang yang berbuat riya dalam salat-salat mereka. Allah katakan fawailul lil musallin. Celakalah buat orang-orang yang melakukan salat. Allah Subhanahu wa taala ancam dengan kecelakaan, dengan kebinasaan. Binasalah orang-orang yang melakukan salat. Wail. Disebutkan wail oleh Imam Zahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair. Wail itu adalah lembah di api neraka Jahannam. Lembah di api neraka Jahannam. Apabila gunung-gunung di dunia dimasukkan ke dalam lembah wail tersebut akan lumer, akan meleleh. Wail Allah berikan buat orang-orang yang sholat. Jadi yang sholat saja masih ada ancamannya. Yang sholat masih ada ancamannya. Gimana yang tidak sholat sama sekali?
alladzina hum an salatihim sahun, yang mendapatkan ancaman salat dari orang-orang yang salat, yaitu mereka yang menunaikan salatnya bermalas-malasan. Ia tunda salatnya di ujung waktunya, di akhir waktu, tanpa ada uzur. An salatihim sahun. Para ulama ketika membaca ayat ini, alladzina hum an salatihim sahun, mereka memuji Allah Subhanahu wa taala. Kita kan biasa saja. Saya juga biasa saja. Ketika baca ayat ini ya biasa saja. Tapi ketika membaca bagaimana para ulama memuji Allah dalam ayat ini, memuji Allah karena dalam ayat ini yang mendapatkan kebinasaan dan kecelakaan dalam solatnya orang-orang yang an salatihim sahun, dari solat-solatnya lalai. Dari solat-solatnya lalai artinya melaksanakan solatnya di akhir waktu tanpa uzur. Solat asar jam 5.15, baik karena rapat, baik karena pertemuan, baik karena ngobrol, lebih-lebih karena catur. Itu an. Tapi para ulama mengatakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang tidak mengatakan dalam surat Al-Ma'un alladzina hum fi salatihim sahun. Mereka orang-orang yang dalam solatnya lalai. Kalau dalam solatnya lalai kita semua kena, ikhwan. Kalau dalam solatnya lalai kita semua kena. Allahu Akbar, kepalanya kemana-mana. Fisik menghadap ke kiblat, tapi apa? Kepala kemana-mana. Ada yang masih tugas kantor, ada yang tadi nyari kunci, begitu Allahu Akbar ingat kuncinya di mana. Fi salatihim sahun. Makanya para ulama memuji Allah. Alhamdulillah, bukan fi salatihim sahun, akan tapi an salatihim sahun, yang artinya yuakhiruna salatahum. Mereka adalah orang-orang yang sengaja mengakhirkan salat mereka di akhir waktu. Dalam hadis sebutkan salat asar dilaksanakan ketika matahari sudah mulai memerah, mendekati waktu maghrib. Alladzina hum yura'un, yaitu mereka-mereka yang dalam salatnya mereka melakukan perbuatan riya, mengharap pujian dari Allah Subhanahu wa taala. Benar ya ayatnya, alladzina hum yura'un. Benar? Apa salah? Hah? Alladzina hum yura'un. Saya catat di sini salah. Alladzina yura'un. Berarti yang benar alladzina hum yura'un. Di dalam hadis ini juga ada pelajaran disebutkan oleh Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah dalam kitab beliau I'anatul Mustafid. Beliau mengatakan dalam hadis ini ada pelajaran-pelajaran. Hadis yang tadi saya bawakan. Yang pertama, al-khawfu minasyirik. Takutnya kita dari kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam takut kesyirikan tersebut terjadi kepada pembesar-pembesar para sahabat, dari orang-orang Ansar, dari orang-orang Muhajirin. Mereka sudah kita yakini sebagai umat dan manusia yang terbaik setelah para nabi dan para rasul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takutkan hal tersebut, maka bagaimana dengan kita? Harus lebih takut lagi. Bukan hanya syirik kecil, lebih-lebih syirik besar. Pelajaran yang kedua, wajibnya kita untuk ikhlas dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidaklah seseorang ketika beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mengharapkan pujian manusia,
mengharapkan sanjungan manusia, mengharapkan perkara-perkara dunia. Yang ia harapkan hanya apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, berupa surga, berupa selamat dari api neraka, berupa ridha Allah Subhanahu wa taala, dan mendapatkan keselamatan di dunia dan di akhirat. Kemudian ada hal-hal yang dianggap sebagai riya, akan tapi hal tersebut bukanlah riya. Yang pertama adalah pujian manusia kepada seseorang ketika orang tersebut melakukan amal saleh. Pujian manusia, pujian orang-orang yang sekitar terhadap seseorang yang melakukan amal saleh. Maka ketika seseorang mendapatkan pujian-pujian tersebut tanpa dia mengharapkan, tanpa dia menginginkan dengan amal salehnya, maka itu bukan riya. Riya adalah ketika seorang beribadah dan memperbaiki kualitas ibadahnya dengan mengharap pujian. Adapun ketika beramalnya ikhlas karena Allah dan bermutabah kepada Rasulullah, kemudian dengan hal tersebut dia mendapatkan pujian dan sanjungan manusia tanpa dia harapkan, maka itu bukanlah riya, bukanlah sum'ah. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan dalam hadis Muslim, Abu Dzar radhiyallahu anhu menceritakan, dikatakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ara'aita ar-rajul alladhi ya'malu al-'amala min al-khairi wa yahmaduhu an-nasu 'alayhi?" Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu apabila seseorang beramal dengan amalan kebaikan kemudian manusia memujinya? Maka kata Rasulullah, "Tilka ajilu busyral mu'min." Itu adalah kabar gembira buat orang yang beriman yang Allah Subhanahu wa taala segerakan baginya. Bisa jadi itu adalah tanda dari keikhlasan yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada manusia. Misalnya ada seseorang, dia seorang dai tanpa channel YouTube, atau belum zamannya YouTube, atau belum zamannya medsos seperti sekarang, namanya semerbak harum kemana-mana. Maka bisa jadi ini adalah tanda dari keikhlasan orang tersebut. Kita mengharapkan hal tersebut. Dan ketika seorang memujinya tanpa dia mengharapkannya, maka itu adalah busyra al-mu'min, kabar gembira seorang mukmin yang Allah Subhanahu wa taala tampakkan kepadanya. Perkara yang kedua, giatnya seseorang beribadah ketika dia bersama dengan orang-orang ahli ibadah. Yaitu ketika seorang bersama dengan orang-orang saleh yang biasanya dia itu tidak salat duha, kemudian dia salat duha karena bersama dengan orang-orang saleh. Biasanya dia tidak qabliyah zuhur, kemudian karena bersama dengan orang-orang saleh, kemudian dia melakukan salat-salat sunnah. Biasanya dia tidak tahajud karena dia mendapati orang-orang yang bersamanya melakukan salat tahajud,
kemudian dia sholat tahajud, maka ini bukan riya. Ini adalah termasuk yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, alaikum bil jamaah, kalian itu haruslah bersama-sama. Karena seseorang itu akan lebih mudah untuk melaksanakan kebaikan apabila dia melaksanakannya bersama dengan orang lain. Karena kita ini adalah makhluk sosial, terbentuk kepribadian kita karena melihat dan mendengar apa yang ada di sekitar kita. Sehingga ketika ada seorang yang datang kepada ahli ilmu, dia mengatakan bahwasanya dirinya telah membunuh 100 orang. Maka ahli ilmu itu mengatakan apa? Jangan kau tinggal di sini apabila kau mau bertaubat. Karena di sini ini terdapat manusia-manusia jelek yang akan membentuk kepribadianmu menjadi lebih jelek. Akan tapi pindahlah, hijrahlah ke tempat yang jauh yang di sana ada orang-orang saleh. Sehingga engkau akan lebih mudah terbentuk menjadi seorang yang berkepribadian lebih saleh dan lebih baik. Dan ini bukan riya. Dan ini adalah suatu hal yang fitrah. Kita terbawa dengan situasi yang ada di lingkungan kita. Habis waktunya, ikhwan. Habis. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.